Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara parting ya teman-teman. Jadi sebelum melaksanakan kegiatan pangkas rambut, hal yang paling penting dilakukan adalah melakukan parting ya teman-teman. Ini berfungsi untuk membagi bagian rambut agar menjadi lebih gampang dalam proses membuat pola. Nah, teman-teman bisa perhatikan kalau di sini kan untuk rambut adeknya agak susah. Jadi kita nyarinya seperti ini teman-teman. Kita cari rambut yang menjorok ke belakang. Nah, ini ya. Nah, tujuan parting ini untuk membedakan antara rambut yang tumbuh ke bagian atas dan juga rambut yang tumbuh ke arah bawah. Kita gunakan penjepit untuk menjepit rambutnya. Nah, terus kita ambil lagi yang sebelah kirinya. Seperti ini. Usahakan lurus ya teman-teman. Nah, jika sudah, ini nanti adalah bahan kita untuk melakukan proses pangkas rambut. Nah, agar lebih mudah dalam membuat pola. Contohnya seperti ini. Sekarang menggunakan sepatu clipper ukuran 1,5. Untuk pola bagian atas kita gunakan 1,5. Karena adanya ini pengen potongan rambut yang pendek ya teman-teman. Agar lebih mudah dalam proses pangkas rambut ini, seringnya saya langsung membuat pola pertama di bagian atas ya teman-teman. Ini ditandai dengan garis rambut yang melintang ke depan. Nah, ini di atas rambut ini ya, di atas garis ini kita buat potongannya. Seperti biasa, pertama kita buat polanya dulu ke belakang dengan 1 kali ayunan. Setelah itu kita ulangi lagi prosesnya. Ini saya mundurkan ya tuasnya, sambil kita arsir lagi rambut yang tadi belum terpotong. Nah, ini tadi kita pakai ukuran 1,5. Sekarang kita gunakan 0,5 untuk membuat pola di bagian ini lekungan rambut yang menjorok ke depan. Ini bisa langsung teman-teman gunakan teknik 5-10 kali ayunan agar prosesnya hasil potongan rambutnya terpotong sempurna ya teman-teman. Lebih dekatkan lagi. Jika dirasa belum terpotong sempurna, lakukan prosesnya terus menerus. Nah, kita mundurkan tuasnya, kita arsir. Nah, sekarang kita gunakan
tanpa sepatu berarti ukurannya 0 ya teman-teman, untuk memotong sisa rambut bagian bawah. Langsung gunakan teknik 5-10 kali ayunan untuk mendapatkan hasil yang sempurna, terpotong sempurna. Bila dirasa perlu, kita mundurkan tuasnya untuk menyambungkan antara sepatu 0 dengan 0,5. Secara sederhana ya, ini ukuran 0, 0,5, 1, 1,5 dan 2. Nah, karena ini belum terpotong sempurna ya, sebelah sini kita ulangi lagi prosesnya, tuas maju. Karena tadi kita kurang arsiran ya teman-teman. Langkah selanjutnya adalah clipper overcome untuk memotong rambut yang bagian atas. Bisa menggunakan sisir. Caranya seperti ini teman-teman. Ambil rambut dari bagian bawah, lalu sampingkan, lalu potong sedikit demi sedikit sampai dirasa telah selesai. Kalau saya biasanya memotong per section ya teman-teman, per bagian. Jadi bagian samping dulu, baru belakang, baru samping. Buat teman-teman pemula lebih gampang memotong seluruhnya ya teman-teman. Misal kayak gini, tadi kita potong dari sini, langsung ambil ke bagian belakang, satu potongan dulu untuk membuat pola, samping, baru kita arsir lagi, arsir, kembali lagi ke bagian belakang. Ya, untuk rambut-rambut seperti ini, kalau misal teman-teman dirasa menyulitkan, gunakan tuas mundur lalu ambil lagi. Lalu ulangi prosesnya, gunakan sepatu 0,5 tuas maju untuk memotong pola bagian tengah. Langsung gunakan 5 atau 10 kali ayunan, 5-10 kali ayunan untuk menghasilkan pemotongan, hasil potongan yang bagus. Lalu kita mundurkan tuasnya untuk menyambungkan antara sepatu 0,5 dan 1,5. Kalau sepatu 0,5 dimundurkan, otomatis menjadi sepatu ukuran 1. Ini 0,5, lalu kita mundurkan jadi ukuran sepatu 1. Akhirnya timbul garis yang tergradasi. Seperti ini kan sudah teman-teman, tidak terlihat garis patahan
ya. Jadi tersambung antara sepatu 0,5 ukuran 1 dan 1,5. Yang terakhir, gunakan sepatu 0 untuk memotong rambut sisa di bagian bawah. Nah, kenapa teman-teman saya sarankan untuk melatih dulu gerakan tangannya ketika menggunakan clipper ya seperti ini teman-teman. Efeknya sangat berdampak sekali terhadap hasilnya. Kalau teman-teman tangannya masih kaku dalam menggunakan clipper ya, itu nanti hasil potongannya sangat berpengaruh seperti itu ya. Kembali lagi juga termasuknya jam terbang ya teman-teman. Dulu saya 1 tahun juga untuk melancarkan hal tersebut. Maka selanjutnya kita gunakan trimmer untuk memotong atau membuat garis line tepi ya. Jangan lupa tadi kita belum melakukan overcome di bagian atas ya. Nah ini kan masih ada rambut yang kurang tersambung antara potongan pendek ini masih tebal, atau bisa juga untuk mengurangi volume rambut ya teman-teman. Jadi kita overcome sedikit demi sedikit sampai dirasa cukup ya teman-teman. Kalau teman-teman masih belum terbiasa menggunakan overcome pakai teknik ini, teman-teman bisa saya sarankan menggunakan gunting sasak. Nah, gunting sasak ini kita gunakan untuk melakukan overcome penipisan di bagian yang sekiranya belum potong. Cuman kurang bagusnya karena gunting sasak ini kan hasilnya zigzag ya teman-teman, yang nanti berakibat hasil akhirnya nanti setelah panjang rambutnya jadi panjang pendek seperti ini. Ini apa-apa, yang penting tidak terlalu memotong di bagian pangkal rambut ya, jadi cukup di bagian atas. Jadi ketika kita ambil rambutnya dengan sisir itu kita potong menggunakan gunting sasak. Jadi jangan langsung bagian dalam seperti ini, jangan, tapi ambil seperti ini. Nah, ambilnya sedikit-sedikit, potong gunakan sasak, jangan dari sini ambil seperti itu. Atasnya potong memasak. Ayo. Kita ambil, kita semprotkan air lagi sambil ditanyakan kira-kira sisirannya kemana mas. Ini harusnya di awal tadi, jadi untuk memudahkan kita, atau kita bisa melihat lewat uyang-uyang. Ini namanya uyang-uyang teman-teman. Nah kalau Mamas Kail ini kan uyang-uyangnya mengarahnya ke kanan ya, jadi sisirannya ke kanan. Nah untuk proses pemotongan rambutnya teman-teman ambil, nah, gunakan tangan untuk jadi tumpuan. Jadi prosesnya seperti ini teman-teman. Jari tengah lebih tinggi dari jari telunjuk. Ini fungsinya untuk apa? Jadi sebagai tumpuan kita ketika kita memotong, jari tengah ini sebagai tumpuan. Jadi tidak nanti
yang terpotong malah tangan telunjuk kita ya. Ini yang sering sekali teman-teman pemula terpotong jari telunjuknya karena proses menggunakan menjepit rambut menggunakan tangannya salah seperti itu. Nah, terus potongnya juga membentuk huruf C atau tekuk ya teman-teman. Lanjutkan prosesnya sampai belakang dengan berpatokan dengan hasil potongan rambut yang di depan tadi seperti itu. Ini kan ada hasil potongan di depan tadi sebagai bahan kita untuk kita pastikan lagi, kita sisir ke samping. Jika masih ada rambut yang panjang berarti kita harus potong. Kita kesampingkan lagi biar ketika nanti anaknya rambutnya kering, nah ini kan beda ya teman-teman, ini udah pendek, ini masih panjang. Barcom juga bisa menggunakan gunting potong ya, cuman saya sarankan tetap paling mudah menggunakan gunting sasak ataupun clipper. Soalnya kalau pakai gunting potong ya, saya dulu juga prosesnya panjang teman-teman. Ketika ingin menggunakan gunting potong untuk overcam ya, hasilnya pasti kurang bagus. Akhirnya kita harus mengulang lagi seperti itu ya hasilnya teman-teman.